Pak An, ini kita kembali ke situasi dan kondisi yang ada di belakang gitu ya, karena kita bisa memantau secara real time ya. Kalau kita lihat memang ini masih terpantau ramai lancar gitu. Nah, ini sebetulnya mekanismenya yang akan diinformasikan kepada masyarakat seperti apa, dan apakah masyarakat luas ini bisa mengakses juga begitu informasi ini? Jadi informasi ini yang ada di command center ini, yang pertama ini untuk menggerakkan anggota yang di lapangan, artinya mengendalikan, menyampaikan perintah-perintah dari sini ketika ada trouble di jalan, ada kecelakaan, ada kemacetan. Dari sini kita lanjut ke anggota yang di lapangan. Itu untuk anggota sendiri, untuk pengendalian. Berarti akan ada penindakan secara langsung dan juga real time gitu, karena kita bisa melihat ini kan real time semua. Sini, Kemudian masyarakat juga bisa mengikuti media kita. Kita punya NTMC Polri, nah itu dari sini kita olah, diinfokan ke NTMC. Betul. Dan NTMC atau Twitternya atau sekarang disebut dengan aplikasi X itu sangat membantu, karena biasanya kalau kita ingin memantau situasi dan kondisi di jalan tol, gitu, kalau kita ingin berpergian, biasanya masyarakat ini kebanyakan selalu ngecek X-nya ataupun juga Twitternya dari NTMC Polri. Gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu sesuatu yang bisa ditingkatkan juga, Pak. Nanti kedepannya mungkin apakah ada hal-hal lain yang akan dilakukan gitu, semacam imbauan gitu kepada masyarakat gitu yang akan bepergian agar supaya aman dan juga nyaman? Tentu selalu kita selalu menghimbau kepada masyarakat setiap saat melalui media yang ada, kita terus lakukan himbauan-himbauan sehingga selain himbauan juga menginformasikan situasi terkini sehingga masyarakat terinfokan dan masyarakat menjadi teringat pentingnya keselamatan selalu kita menghimbau untuk kesehatan pada saat akan mengemudi pastikan kondisinya fit kemudian saat mengemudi kalau sudah lelah silahkan istirahat, jangan memaksakan. Biasanya kan kalau mau mudik sebentar lagi nyampe, itu padahal sudah lelah, memaksakan sudah memaksakan untuk tetap berkendaraan, itu istirahat kalau sudah lelah. Baik, artinya pengecekan kondisi kesehatan, kemudian juga bagaimana persiapan baik untuk kendaraan yang digunakan gitu kendaraan untuk bisa juga menghindari kecelakaan kemarin, gitu ya. Tanggal 23 itu ada 59 kendaraan yang ada gangguan, artinya yang mogok di antara kilometer 65 sampai 36. Itu gangguan tersebut berakibat kepada kepadatan, pelambatan arus lalu lintas yang ada di belakangnya. Jadi sangat mengganggu, sangat berkontribusi apabila mobilnya mogok, tidak dipersiapkan, berkontribusi terhadap terjadinya kemacetan. Jadi siapkan kendaraan. Seperti ada efek domino gitu ya. Dari pasti satu itu. Hal ini akan berdampak sama yang lain sangat gitu betul, ya, Pak ya. Sangat mengefek itu kepada laju kendaraan. Oke, mungkin terakhir yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Natal dan juga Tahun Baru saat ini, biasanya wilayah-wilayah yang ramai itu adalah menjelang Tahun Baru, lokasi-lokasi wisata. Apakah ada pemantauan khusus untuk lokasi wisata? Kemarin sudah mulai tanggal 25 itu udah mulai masyarakat ramai-ramai mengunjungi tempat wisata. Ada beberapa tempat yang harus memberlakukan buka tutup, pengalihan arus sampai one way, seperti di mana Puncak, di Lembang, kemudian di mana Ciwidey. Kalau Jawa Tengah ada di Wonosobo itu Dieng, Jawa Timur ke Bromo, kemudian Batu. Itu sudah mulai ada peningkatan pada saat libur Natal kemarin. Pada malam Tahun Baru juga ini sudah kita antisipasi untuk tempat-tempat yang biasanya masyarakat menghabiskan malam Tahun Barunya seperti Puncak Bogor, kita akan melakukan penutupan pada jam 18.00. Itu kita berlakukan Car Free Night nanti. Kemudian di Sudirman Tamrin di Jakarta juga demikian, kita akan berlakukan Car Free Night Kemudian di beberapa tempat di Batu, di Semarang, informasi akan berlakukan kegiatan Car Free Night ini. Ini untuk agar tidak terjadi stagnan di ruas-ruas jalan tertentu. Baik, kemarin juga Pak Menko PMK sempat berkunjung dan Muhadjir Effendi juga menyebutkan bahwasanya lalu lintas Natal juga menjelang Tahun Baru sejauh ini masih aman-aman saja dan bisa dinyatakan lancar. Tanggapan Anda seperti apa? Ya syukur alhamdulillah sampai sejauh ini kalau menurut
pantauan kami di CCTV di lapangan ini kita masih bisa mengelola ya arus lalu lintas dengan volume yang cukup meningkat ya. Itu terakhir 23 itu ada sekitar 700.000 yang keluar dari Jakarta. 700.000 ya lebih. Ada yang ke arah timur, selatan, dan barat. Ke timur sendiri ada 200.000 lebih ya kendaraan yang keluar dari Jakarta ke arah Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini alhamdulillah masih bisa kita kelola, masih bisa lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Pak Aan tadi berkaitan dengan adanya peningkatan dari volume kendaraan gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat menjelang Natal yang memang sudah keluar dari Jakarta ini ada sebanyak lebih dari 355.000 dan yang pulang itu informasi terakhir ternyata belum semuanya ya Pak ya. Nah, itu sebetulnya apa yang menyebabkan mereka mungkin belum kembali sepenuhnya ke Jakarta dan apakah tidak ditakutkan nantinya akan membludak di akhir begitu karena mereka belum memilih untuk pulang selepas tahun baru gitu dan apa yang langkah preventif yang dilakukan? Ya, jadi dari traffic counting kita di arteri Pantura ya maupun di tol memang ini ada selisih yang masih cukup banyak. Artinya yang keluar dengan yang masuk sampai hari ini masih ada selisih cukup banyak. Seperti yang di Pantura ya, di arteri yang keluar tuh 355.000 lebih. Yang baru masuk ini sampai sekarang baru 349.000. Artinya masih ada selisih angka. Kemudian di tol sendiri ini yang sangat luar biasa. Dari 788.000 lebih yang keluar pada saat mudik tanggal 22 sampai dengan 25 itu yang baru kembali sampai jam 14.00 tadi itu baru 252.884. Berarti masih ada 500 masih ada 500 ribuan lebih yang belum kembali. Nah, ini kami prediksi ya kemungkinan ya mudah-mudahan sih nanti kembalinya besok kemudian lusa tidak numpuk di tanggal 1 dan tanggal 2. Karena mungkin nanti akan ditambah lagi masyarakat yang mudik pada tanggal 29, 30, ditambah lagi yang sisa ini 500.000 lebih. Ini akan numpuk pada tanggal 1, tanggal 2. Jadi disarankan untuk para pemudik yang masih di kampung halaman, yang masih berwisata di kampung halaman, silakan mulai berangsur-angsur ya kembali ke Jakarta, bergantian. Nanti pada saat tahun baru mungkin yang dari Jakarta kembali lagi ke kampung halaman, nanti yang dari kampung halaman sudah kembali. Jadi tidak numpuk di tanggal 1 dan tanggal 2 pada arus balik. Karena dikhawatirkan mungkin ada kemacetan yang begitu panjang begitu ya Pak ya? Iya, kalau prediksi kita kan nanti 2928 itu ya bisa di angka 500-an ya kemungkinan nanti 500.000 lebih nanti yang akan mudik pada gelombang kedua. Nah, ini kalau 500 dengan 500 1 juta lebih nanti yang akan kembali pada tanggal 1 dan 2. Tapi kita sudah siapkan beberapa strategi ya untuk mengantisipasi lonjakan arus balik ini di tanggal 1 dan tanggal 2, terutama tanggal 1 kemungkinan ini akan lebih banyak karena tanggal 2 ini sudah masuk ya untuk kantor, ASN, kemudian swasta juga sudah masuk. Jadi diperkirakan tanggal 1 kami sudah persiapkan untuk skema-skema tadi untuk kontraflow maupun one way. Bisa dari 414 ya, one way-nya dari Kali Kangkung sampai dengan 72 atau dari 188 ya Palimanan sampai 72. Ini situasional. Tergantung situasi arus lalu lintas pada hari itu. Baik. Ya. Terakhir mungkin kalau kita berbicara tentang sistematisasi dan juga pengamanan Natal dan juga Tahun Baru berkaitan dengan keselamatan masyarakat tentunya nomor 1. Ya, betul. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, rest area menjadi salah satu kunci utama gitu. Karena ketika letih pastinya akan melipir lebih dahulu ke rest area. Apakah mungkin ada treatment khusus di rest area yang ada di tol yang saat ini Korlantas pantau? Jadi volume masyarakat yang akan masuk rest area ini tidak sebanding dengan kapasitas rest area. Ya. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk silakan istirahat secukupnya, istirahat yang berkualitas lah ya, berkualitas. Artinya kalau di rest area betul-betul refresh di situ, tidak
mengabaikan tidak dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin malah menambah kelelahan ya. Silahkan dengan waktu 30 menit yang efektif begitu ya. Yang efektif ya, yang berkualitas sehingga 30 menit itu udah bisa refresh lagi, bisa melanjutkan perjalanan ya. Okay. Dan kita pun sudah menyiapkan beberapa rest area di arteri ya. Exit tol itu disiapkan oleh teman-teman dari wilayah. Rest area itu di situ mungkin lebih banyak, lebih panjang waktunya, bisa lebih lama ya untuk beristirahat. Kalau di rest area tol 30 menit ya kita gantian dengan yang lain. Ya, saya kira itu. Ya, bergantian dengan yang lain supaya bisa istirahat dan juga bisa prima untuk mengemudikan kembali ya. Baik. Kayak tadi kita sambil mengontrol ke Cirebon, kita coba kuliner, kan itu menikmati tugas sambil kuliner sambil refresh ya. Itu kita manage semua sehingga yang pokoknya adalah tugas kita ya. Tugas bisa dilaksanakan, keluarga juga masih bisa ya bercengkrama dengan keluarga ya. Kita juga masih bisa refreshing.